Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu-mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tabrak mobil yang mabuk, apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyopir lah, terus bumi memang angap, terus kita cemplung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa ya, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia itu aman, tapi kita tenang aja satunya aman kabeh, orang sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi, no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rumokno wis ra paham lah tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini.
Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah nanya kaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, kaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah, karena gak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafatno kalimat tauhid. Mau ketok ora ngara iso dilarang, tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit koyo budo, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan tadi dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawainya Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dicalok ke ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Setan zaman iku ora akeh dadi setan tenan. Saiki kan duplikate sakake dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjane penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku ditekak kan. Ya saya ulang lagi. Apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim kalau ke Allah sih tidak perlu kamu. Dia sudah tahu. Nah itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu
bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min soali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Jadi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang nggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama dok. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa we. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dolane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi kok hilang dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terjawab kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh nggak tersadar, nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah dapat peduli sama kamu, sudah lah. Artinya nggak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan
anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak ada se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah isin di kekasih kok kriting elek. Allah ya di selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita, suaminya murka, terus Yusuf dipenjara, terdolimi. Ketika dipenjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf, dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, aku kan gak bibi. Kowe ngajono proposal ya ora bibi. Wis pokoke Allah kowe wis ra bibi. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah enggak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja enggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, enggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus kita yang terkenal, meskipun ini enggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah suket ini gitu. Rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan enggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, enggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa? Resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Roh nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa ora pernah resep lagi sudah. Andekan tuh kamu, pasti Allah juga enggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah.
Ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Okay? Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam, agar itu kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomene. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya elik, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu mau bedino malah ngamuk. Ya aku lagi tapi hilang dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak jongo ya Allah tersinggung, kere tahu jongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu, ngajak wali kok sabtu kok dirjelang. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kita tahu dulu mau kepengen kau Imam Syafi'i, awalnya tersinggung. Bocah orang di idola. Terus dia kusirap dia kadung salah biasa. Terus bakat salah, no? Bakat salah. Ini sedungannya sing gampang itu mesti bener. Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pangeran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la biton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah, tambah salah meneh. Atau enggak Furuhan, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Ya, Nabi Khidir mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al Asqalani bilang ini.
Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh. Sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata Surahul Hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yang disalahkan. Jadi angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu, meneng terus ora karu-karuan. Jadi andai kan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu punya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Tak ada rasa kok amen tak kok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gak peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kon jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dek. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi gurumu goblok ya. Tapi kok ngoroi gurumu tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung loh. Di guru ini gak bingung loh. Soalnya kayak di guru jadab dorong jadi murah mau. Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu biasa saya kok. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu iri. Sekarang Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Gue nak gurumu wong alim, mesti nak pasti meneng. Muridku gila, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, gebet tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak dia akhlak gitu. Guru lagi senengnya kok rawat. Nah Nabi itu kan bully-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena 2 orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng loh mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dari kata wiluma lam tasdi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ora syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabi ini yo kecil-kecil kan yo panjenengan wong. Terus keempat kan.
Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup, tetap malah bingung. Salah, kok salah terus. Kadang Nabi itu minggat itu boleh dah. Tanpa pamit, minggat itu pergi gak pamit itu boleh dah. Enggak, yang penting kowe mesti jaga ijazah ulama. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu tidak pernah minggat, tidak pernah hijrah. Semua Quran itu ditulis nih Allah Maha kecuali ayat kursi dewe Nabi. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Jadi kemana Nabi ngendikan? Itu Quran meredaksikan yang abako itu terjemahnya umum gitu minggat. Kalau begitu dah. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako itu. Artinya ada ayat-ayat yang lebih. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainwa ya. Nainwa itu. Kalau sampean tanya Gus bukankah semua namanya Allah ya betul semua dewe Allah. Tapi tetap ada dewe Allah yang hubungannya dengan itu di kelasnya kelas fadil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya, kayak ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan Allah. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ayat-ayat meskipun ya tetap spesial, Dewi Allah tetap spesial. Tapi ada ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang tuh lama ada kaget. Ayat Fankihu zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk ini kan nggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu terus ngerti nak kelakuan pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein apa? Nah Kabudutnya saya siapa? Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalau adalah zaman Miftah ulama di Banda karena dokumen ayat mengatakan tentu tidak sama dengan dokumen ayat Fakihum atau Balakum sampai era Saddam Hussein terus era Nabi ngendikan ayat kursi ini kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu jadi spesial sehingga terus kita ngapal ayat ini kan ya lucu misalnya wiridan yang tahlilan Fakihum atau Balakum terus lucu tuh tahlilan karena kan ada mana mikir tuh, senangnya bantah. Mosok ayat Quran kok beda? Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kita bersama dari dulu sudah ngaji malik bayi. Walfitan. Saat terus jadi ono ayat fawadil. Nabi Yunus itu dakwahi kaumnya itu lama sekali dan tidak ingat. Ayat-ayat nah semua nabi kalau kaumnya anda iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab kedua ayat-ayat sing rano akan adanya misalnya qad ja'akum rasulun min Nabi Yunus ngomong gitu terus baru kalau kamu tidak iman itu pasti kena ayat tentang kowe ya wakul anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan singkat cerita azab baru tinggal 3 hari lagi ayo nang iman tinggal 3 hari lagi bocah kok kandhane kira-kira dia ngomong misalnya Ahad tadi Ahad Senin ngaji tahunan karena perkembangan kamu milih Selasa ya habis rame-rame dunya loh. Singkat cerita Ahad itu pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Wah, semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mas kalau asal minggat tangin. Tenang ya. Minggat jadi minggat kan nggak punya tujuan. So asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Tapi jadi minggat itu ya enggak. Ya sekenanya. Apakah ada ayat fadilah dan mafdulah? Sebagian ulama mengatakan jangan nelayan tadi karena zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Kowe nak ngingkari iku ya tanya siapa yang minggat tapi Yunus kan orangnya itu saya kan. Puji sumber langit kaya ayat Qur. Ya sudah yang minggat harus dicempur kau. Punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kansilasi katanya. Jangan gitulah. Dan tidak ada nabi semua butuh selamat dulu. Itu nabi begitu bangga. Jadi satu lagi ketemu Yunus. Nabi maca ayat. Coba mungkin salah udahnya diundi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Semua anak. Makanya fasaha makana dilatih ayat. Minal mutahaddits. Dan itu memang spesial. Kalah kemudian tenggelam. Saya kalau baca ayat tulisan. Fal khutu wa huwa mulim. Mesti ora pendakan sing ora oleh ikan. Mosok eling pengiran. Di Tanun digambarkan saking besarnya itu. Nah, ini uniknya Allah sama kekasih. Tahlil kok dikritik. Sudah Allah menyalahkan ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu enggak boleh makan dia kekasih saya. Butuh berkat ledul, nah eling ya eling ngono cara kula begini. Sing ngritik sing dikritik kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah. Kalau saya sumpah saya tidak bisa baca. Eling pengiran nek ngenteni apa? Hanya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Ya, di dalam perut ikan seimbang tetap wiridan. Apa? Karena ada fi dzulumati Allah ilaha illa. Kalau bolak-balik ketemu sing kritik dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah orang NU itu suka tahlilan. Terus ada ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijau tanpa dalil sing khas. Tapi juga dibila-bilain Allah ikan tadi tidak boleh nelan. Ini kelakuan Allah sama orang yang bikin tukang mu'al itu ada dalil itu. Tapi karena dia nabi urutnya Dino Ahad itu kaumnya udah nginceng ngomel nabi sebenarnya ketemu pikiran cocok sing ben lucunya cara nginceng nak Yunus neng omah berarti bodoh ngomel orang ada kok dene
Warang dinten Nabi Yunus juga ada. Bocah kok eling. Tenan ono ada. Mulane wong rawani ning omah. Dite unike pangeran. Misalnya kayak kudangan ora kudangan. Mau dene ra minggat salah. Ora teko. Mau dene ora minggat berarti kaum dari apa ono ada kalau bumi itu faksi kok dene ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu. Nyatane gak mlayu. Debat saiki. Dadi mbak Allah didesain minggat. Tapi nek minggat disalahno Nabi ora pamit. Jane mahsar aku ning swarga. Makanya Mas Yul, saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Ali bin Husain yang ngarang Ali bin Muhammad. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa. Itu diantara doanya gini. Ayat itu menjadi spesial. Tapi jangan tiru biar awal iki mboten saged ilmu agama. Aku rawan ini cuma saya hafal secara ilmu tapi saya tidak berani. Wa al-sayyi'ati man Allahu ta'ala iku. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang qayyum. Al salah lah jadi pengiran kadung seneng salah lah ya sampai wae wong bedano Allah mbek Nabi Isa al sayyi'at semuanya yang disembah oleh Allah manja wong tuamu anak paling disayang salah tahu gampangane tau bedano Isa kaya salah anak dianggap pengen kok nyatane tibane cah tuwa pun Isa jelas mulane Isa itu diangkat. Itu objek. Barang kau mengincang omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di. Ya, berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu. Barang mulai malam Kamis, terus adab itu sudah kelihatan. Ini sebagai orang itu punya ketakutan. Puting beliung ada apa sudah jelas pasti ada adab. Nak kowe mati kan gak kau ning lapangan tobat. Sing tetap baik-baik. Tobat sistem falak apa secara bal-balan menit-menit apa sistem alam saja sing mati. Abe pengen ditompo tuh berarti. Wes gak sida tak adab wong kowe tobat. Seorang mukmin adalah punya Tuhan yang enggak cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia Tuhan pakai versi yang umum aman al-hayyu selalu faltaqa maulud dan bahwa kalau la annahu kana minal musabbihin la kita fi batni la yaumi yubasir akhirnya dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar al-qayyum yang Allah barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenuwa baik-baik saja. Kabar awal mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya gak berani pulang karena nanti dihukum mati. Itu pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran dia bully. Oh itu beda-beda, mau kekasih pangeran, aku hati itu lah tuh dia ada. Jadi pangeran kekasih itu orang koyo. Akhirnya biasa selama ini mulai. Wah mulai yang disiksa. Perkara nih, kalau pembohong dihukum mati. Masyarakat yang boleh tenan, mereka malam Kamis pun ada tenan. Pas sudah tobat. Kemudian kalau laka anas koryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasih tak adab kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeh ngadab pas menit terakhir peta adab tobat akhirnya kasih doa dari pangeran. Lahu samawati wa ma. Iku yo barokah minggate Nabi. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit. Wong keliru kok barokah. Kita ini butuh air. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus kalau milik manusia. Wong ape ono adab orang rumah sakit. Oksigen larangi ngono. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak. Mana gak tahu, Mbak. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng. Karena alam ini milik zat yang enggak butuh alam raya sehingga kita yang pakai. Allah sallallahu alaihi wasallam ning sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum. Semuanya untuk kita. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Punya akhir sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar nganggo kita-kita ini. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat artinya ya. Coba di antara perjanjian begini. Menyerap pertama kan enggak biar sama enggak terlalu jadi teroris, jangan gue rokok ini rokok. Memang paham ya usah jadi teroris ya usah terlalu jadi rokok roh semua itu mungkin kan ning dunia semuanya lah sementing singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 ini kiai ini saya pernah panjen ra ono wong pinter yang pernah pakai Hudaybiyah kalau ini kan sekarang jadi mikot ya termasuk mikot umroh di Mekah kan apa keluarga sarang Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa Jirona Tanim Mutahar Hudaybiyah semua nang itu perjanjiannya tuh gini. Jadi perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr.
Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, Pak Yai, kalau ayo kita umroh. Kalau mati diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quraisy. Kiai itu maksudnya itu nak mau rokok terus mari mati. Nah, Kiai ini yang ngerti sakit dokter ngono. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram. Amini namu halikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Sering membaca bahaya. Barang di situ di antara perjanjiannya ada kata Ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah. Setelah membaca bahaya rokok. Hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi. Tulis Muhammad bin Abdullah tentang bahayanya rokok. Setelah kata saya Rasulullah, tahu ya Ali membaca tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus Muhammad Rasulullah. Tapi unik. Bisa nikmati ya senang putune Rasulullah. Masih hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan weh. Aku seneng ngenteni di Alphard malah. Jadi Nabi relax saja. Tapi Ali katanya, "Fawa wa ma ana bimakhihi abadan." Saya akan menghapus tulisan itu selama ini. Seneng guyon. Kata Nabi, "Kena ora gelem ngapus." Tanganku didono, aku sing ngapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga kan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksimal. Tulisan aku ora ditulis Rasulullah tetap Rasulullah yang milihnya ada guyon bahwa orang enggak urang. Perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan. Karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya enggak masalah. Setelah saya semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fakta pasti salah. Akhirnya umat protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakai itu senang. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi saya santai balai ya sama sih. Setelah tahu bahaya. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Siapa kan Nabi lucu? Saya tahu agama itu ya pangeran. Masih aku perjanjian ning ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu sange imannya Allah tetap yu'izzuhadatin. Allah pasti memuliakan ini. Terus kita apapun perjanjian kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek. Makanya bapak saya, bangun guru saya, pemilik wong Islam sekalipun. Ngaram-ngaram mesti ampe opo itu. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Repot. Tapi berhubung alam raya ini kita nyaman. Islam zat sing super lomo. Rasa mbok pikir terus keliru-keliru lah perjanjian itu keliru. Coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Cek? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang punya otoritas punya otoritas apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, jajah Londo 350. Ayat yang spesial. Kemudian Kiai punya cara supaya alim zaman hafal dibikin metode tahlil mau coba bareng-bareng. Zaman PKI ya kemudian saya Kiai zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo nasibnya kurang baik. Ada yang bedahkan. Islam menarik zaman mesti regani negara, zaman di negara negara wis mulai ngantuk bentuk berkat mulai terus punya ketahanan yang zaman belo dikesembelo sing bener wis tentang perjanjian salah lah. Enggak kok. Inna wa ta'ala a'azza hadan. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pengiran agama, ngembar agamanya orang masalah, perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab? Kata Abu Bakar, menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa di sunnah perjanjian Jawab Abu Bakar. Wes sama, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kita gerem-gerem santai negeri. Tapi lah tadkhul baina wa baina. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah sama wa ma fil ardi man dalladhi yas'indahu illa ya'lamu ma ya sudah Allah. Ternyata perjanjian keempat ini yang agak belakang kita. Nabi hanya minta gini, itu saya turuti semua, tapi saya minta misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan. Bolehkan diskusi tentang Islam misalnya anak cilik. Makanya diskusi terbuka juga kata Nabi. Ketika main, jangan larang orang karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai. Itu setiap saat pada orang tuanya untuk diskusi wae pikiran Islam kan diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka, ada kata terbuka. Dari Islam oke enggak masalah karena Allah selalu tahu kita.
Itu toh yang nyaman. Jadi itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Nek kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca. Akhirnya apa yang terjadi? Ora sare sedurunge maca surat. Darunat dua tempat-tempat pertemuan cara kali berdu. Nabi ora maca surat. Semuanya itu. Nah, aku ijazah iku kamu surat khasar ning juz pira wae kira roh. Dan semua yang cerdas sajane ya bener kok. Sing iku lho sing diatur bawa tuh banyak ada jabalil la ra'aita khosyi amun tapi kok malah kok ngarep subhanallah samawati wa ma fil ardi wa qala azizul hakim walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi terus itu walladzi akhrajal ladzina diskusi mereka membatalkan perjanjian sendiri kita bimin diarihim ma tunantum ayakhruju malah Nabi ketika balik di Madinah Umar sempat protes ning dalam. Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan niku ana ayat sing nunjukno la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminina muhallikina rusakum. Lah kok nyatane ra sido mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Seseorang itu tidak punya itu Nabi agak lucu kadar dibedakan bahwa kita ayat itu agak ono taune. Punya apa ono ayat iku tahun iki sing asal tahun iki ra kowe. Sehingga status kita makhluk status ono taune ya. Itu memberi statusnya kita ora ono taune kok tahun iki dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan kalau tahu nih, kemarin sing biar nafsiri tahun ini. Itu tahunya kita. Suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak orang tahu nih ayat. Kursinya Allah. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak ya sudah, kalau gak ada tahunnya itu hanya mesti kapan-kapan terjadi. Dan ketika alam raya sebesar ini. Sugeru kan ada orang tahu nih. Mau aku tuh gak ada sugeru tapi tanpa tahu srengenge. Sampeyan umat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, jope pedot. Iku Allah ngurmat srengenge mulai digawe ada diskusi masif di Mekah. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya. Gawe 0,9 siapa? Nabi mau komentar sama siapa teksnya? Allah gawe srengenge. Nabi Adam nanti saiki ra tahu. Kalau Islam sudah didiskusikan, gak tahu mikir ngono. Jen rawali. Nabi Jahal secerdas pasti tidak. Srengenge misale error terus. Anehnya pasti pangeran ngomong yang waras 3 bulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tahu mikir. Itu karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam. Anut wali-wali. Perjanjian itu dibatalkan sendiri. Menduwe ora tahu kagum mbek srengenge ora tahu bengkel ora tahu. Mereka berbondong-bondong ora bakat wali. Itu artinya apa? Nabi perjanjian cara fikih ngono kok urip wong cara dohire keliru ae. Tetep ben urip banyak wae yo. Rame-rame apa? Wa ta'ala. Makanya Allah. Dunya nak ono kowe ya sepi tenan. Itu kan kayak ya sudah. Gak ada wong gawa nasai pangeran gitu. Makanya Sayyid Ali itu ngaji sepeda dibayar al-sayyi'ati sayyi'ati man enggak takok ibu bojone barang ngaji ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang rekaman iki. Para ulama yang tahu ngene. Saiki Nabi tapi aku wis seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Padha salah iblis salah paling paling ra tapi ada salah. Dilarang mangan nyimpul terus piye. Tapi dilarang piye wong niate tapi didukung mesti keliru wong nyimpul keliru. Piye-piye pengeran seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa langsung Adam romo toko swarga diwarai. Dam kepengen tak sepuro nggih. Iku dibagi-bagi per wilayah. Iblis tak diwarai juga. Iku wae. Tak kena ndoko. Lompat. Dadi langsung bener. Ya pokoknya wong disenengi ku menang. Dike bengi ben ra ketemu. Lah kene aja donga ibu, wis ora bakat wali biasa wae iki cerita. Bosen rembulan ana mendung wis kutu. Ya sudah seperti diamuk bojo lah laut. Tapi emang ya, Nabi Adam itu urung pati usir tenan wis fatala Adam Rabbi kalimatin. Enak lah pokoke urip wis enak terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pertama medun ke bumi ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro seteng dunya baik-baik saja. Kawat al-sayyi'ati sayyi'ati. Lah maca ngene kok ngenteni kundang. Ini penting kalau kok kan dadi wali kuwi. Wilayah-wilayah wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi saya yakin bisa apal lose saudara di Pitalas penting ke kapal. Agama Islam ini juga agama paling dirindai. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan kejadian dengan negara maupun dengan dunia. Baik kula misalnya biar tahu rada bener, mergo ora tahlilan lah yo. Mikir Islam ku kuwi. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran dibikin kan belondi padha ora jelas. Sama masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah ayat yang seperti ini. Enggak mungkin kualitasnya dan setingkat Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang.
Sama dulu. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Ada ayat atau bikin suksesi lah. Tapi jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umarnya matur ya Abah. Super karena engkau harus suksesi. Siapa yang pemimpin setelah jenengan? Sementara beberapa kenapa orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu jaga dosa karena kambingnya pasti bocor. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sok. Tapi tetap sesi ini pasti kacau. Makanya Nabi ngendikan ayat dia apa locok nak peturu. Agama Islam itu sama dengan kambing atau Nabi begitu bangga. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Aku ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir. Baru kayak didol ya, kayak hikmah ya. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmah Islam. Saya ini kan yang khidmah Islam. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Iya, sengaja pokoknya berpikir positif. Islam orang kondang. Wah, berarti video bakar kursi nopo ayat kursi ini. Wali songo mbek kowe rak mulya. Beberapa kali diselametno ayat kursi. Kalau nak ning perjalanan marung. Terus itu kadang yang merasa nyaman mergo ono ayat matre ku ya Mas. Berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ono daging celeng. Tetep nulung perkara proposal. Ya iki jujur kula niku tetep asobia. Artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor babule ora kiai marung ono ayat kursi. Paling enggak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal anaknya jualan spontan untung orang mati kok ya tetap makan betul orang mati rantu mana itu sholat sana jangan tuh sing duwe misalnya mbok sholat ora ya apa ya aja suudon ngono dianggap ae mosok mayang macang mau ya piye itu iya sih itu kan lumayan ada perangkat yang itu ayo nabi palsu kira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Liae kurang lagi gonjo yo nyaman wis mulai wali palsu Romo dosa promo sini semenes kok tinggu ono kabeh ora masalah ya tapi ya kayak apa mengko nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri ya Uzbek dadi negara nopo Islam kayak apa Donald Trump Islamofobia sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk nopo kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak mana Islam konsepnya malah rusak bahwa Tuhan kita super terus di metodologi kalau bayangin agar turun harusnya penyebaran Islam itu senengnya wow harusnya mbah mungkin pangeran harusnya pangeran sing turu sistem Islam kadang melaku ya lewat mode hanya syaratnya jadi Tuhan saya itu punya santri ini kisahnya Sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi satu beberapa yang dituhankan selain Allah turu. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu sing mbok dongani Bali kok hidup Hindu. Karena dia makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khudhu sinatu wala nawm. Gara-gara jadi bapak itu bakal sate ning Bali. Dia bakal sate dukung sukses ponakane misanane diajak orang Madura kan. Artinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim lama-lama berkebutuhan punya mas al-Islamu si Islam Al-Quran berhubung ke sana kiai ono masjid masuk radio maksudnya anak di pondok di Jawa anak kuliah yang mengucap kita fikul yaum rodi billahi nabok rob wabil islami yang Bali itu ono wong orang ya ono santri dan sebagai pangeran aku ridho banget seneng kadang wong raiso maca muga mau pangeran liyane Allah yo kae nanti pangeran terus turu terus ngantuk mangan lemesan pusing apapun hebatnya Nabi Isa misalnya pengiran ya pusing gara-gara karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Ribet jadi kita di pengiran sing la tak khuduhu termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah imamu panu itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi ada yang ke Cina dan kemana-mana termasuk yang dia para sejarawan ada yang ke Selat Malaka termasuk akhirnya sampai ke Baros gue ini kira di duit lah kan gagal barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria penjara masih di rokok saler ngalor ngidul ambek gue nasok ikul ibad bariku kenalan ke grup wis rame intunya gak penting ngaji paham ora penting sementing tambah kenal amit-amit tenan wis ben kok nego rame-rame apa dunya wasitro lan ketutup sangka celok satrul uyub dalah celamu ra konangan wong akeh yes padahal ya kurang ajar lho kara-karuan dalah ya rapati kona kenapa rapati konangan karena liyane ya sejenis jadi saling menutupi alhamdulillah saling wal ghina lan semuge anin nas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah cara istilah Quran apa min ausatima santunya tapi nek urusan akhirat ora iso ora bergantung guru jadi semuge sangka manungsa
terbebas itu maknanya urusan dunia, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri. Jadi misalnya orang kiai marah sesuai kaya wong filsafat sing oknum niku tolong pulai panas. Ndak salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita. Singapura sing tau dienggo wong macam-macam. Kan yo sakake ra ngregani wong. Sing maksude pakaian saja yang kamu sematkan pada jasa. Mulai dhisik kiai yo ngerti Allah ora butuh kita yang butuh. Lho saiki wong mukmin sujud ning pangeran mbok semati pakaian kafir ngono. Nah apa ora tau nerangno kowe maksud goblok ora karuan. Jadi Imam Bukhari kepen maklumat lo pakaian saja yang urusan dengan pikirannya iku wae sing pantes. Kita tahu Allah karena akan kamu sematkan pada orang ben pantes. Kita butuh Allah. Lho saiki mukmin maca Bukhari. Butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita kok malah Allah ora butuh salat. Jadi kira salat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Baik-baik saja. Itu jokono kuwi masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, ora masalah sediakan rokok. Min Abi Sa'id, Nabi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu boleh tidak butuh orang lain, tapi Abdul Maslama an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas qala fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Uri itu dan tinggalno ingsun annaro ing neraka. Alhamdulillah di sanad kata lah. Faidan mengkonalikane urimun atau aroni Allah dari keluarga saya, keluarga tapi aki-aki kita sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fikul mergane yang furna padha nglakoni wa sapa kulli nafsin wa nafatin menyebut kata kita semua nafas kita. Imam Syafi'i dawono apa ngene ayat furna tak ngapa lebet iki ana to ngafiri sapa jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nate turun kula apal beberapa saat ngafiri sapa nisa ora matur nuni sapa nisa ora matur nuni al-asira ing bojo utawa keluarga wa yakfurna lan ngafiri sapa wedok al-ihsana ing kaapiane wong liya kaapiane bojo utawa fisirri wal jahri wal i'lani wal nabi law ahsanta utawa umpama ngapi sira ila iftarna maring salah siji nisa nafsi wan nafasi dua mata kalap tulan ora molak-malik semaroat mongkono ngerti sapa nisa mingga saing sira ing perkara klibakan Imam Syafi'i mosok barang klibakan kok kowe serepet mingga apa itu orang Islam ini dul dul saing sira khairan ing kaapian resep Imam Syafi'i ora tau mikir utang iku aneh-aneh terus niki masih konteks dadi wa mata kolam tulan ora memastikan bahwa kata kafir itu harus ekstrim maknanya keluar dari nomor finaumi ing dalam turu ing yang sinati lan ing dalam ngantuk jadi Imam Bukhari tabwib di sini kecuali pengebaban di sini bukan dalam konteks jiwaku wa nafasi lan nafas niku ora usah di wa Nabi sallallahu finaumi wa fi kabeh mengalami ya kabeh korban nafsi wan kadang-kadang ya kene sing dolim kadang-kadang ono sing dolim gentenan itu beliau ndak bikin syair ndak bikin Nabi di sini tidak dalam konteks nerangno prilakune wong wedok. Sing dimaksud Imam Bukhari badhe cerita Nabi piyambak niku sering istilahkan kafir tapi tidak tentang ngafiri Allah tapi ngafiri kebaikan orang. Barang mangan war. Maknane kafir itu nutupi. Terus ngorok mengenai teng Quran bahasa Arab surah petani niku ngono. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Azar in mangan warat tahu niku ayat itu ditutup liyaghidha bihimul tur muharram kula balen malih terus Nabi piyambak setan min hawali kanan kiri niku mawon istilahna kafir ulama dhisik keluar dari maca tasbih perlu dicatat angan-angan pangeran sehingga ketika ada pertanyaan ayat furna billah Nabi jawab yang furnal kamu terus asmika wa du jambi wa orang ngakoni jasane Allahumma rabbas samawati sab'i wal arsil azim rabbuna wa rabbul habbi wa nawa terus ngerti kowe pengen wayo iku semana itu mingkal khairan Gus Bak menyek wong tak tes malah iso ganteng yo ilang jasamu yo ilang yo dungane turu iku hasil iku sing terkenal ilang kabeh donga turu mek donga ngaji padha Allahumma kowe gawekno kita dengan mobil wis ilang kabeh mergo ana kiai kota karena tau doa ngaji salah
Enggak tahu Pak Ustaz dong. Ngono iku jenenge ya kafir. Ngono iku jenenge. Lho Pak Ustaz itu doa. Intine iku nak Nabi dawuh kafir aja mbok artekno Nabi menfonis kita. Nah jare ora kiai. Kita keluar. Donga turu mbek ngaji ku padha. Aku saya sekal. Maksudnya ku piye kok donga turu mbek ngaji padha. Semuanya karangan orang Jawa. Satu karangane Mbah Hasyim Asy'ari. Ana kena ngaji dongane Bismika. Allahumma ya. Bismika. Terus ngaji urutan umur faslon ndi bangun terakhir sesuai urutan generasi. Pertama karangannya Mbah Hasyim, karangannya Mbah Hasyim, karangannya Mbah. Itu urip apa? Andai kanda karena itu tentu saya nyebut bahwa walafiatul afiat itu faul makare tegese ketolak itu bagus sekali ketika komentar tentang akfiri ini saya samu Nabi itu orang paling ingin kita di dalamnya. Nabi itu orang paling ingin kita misalnya orang iso asad gue sementing lalu dengan dawe Nabi orang itu kita keluarkan banget senengin yang pangeran kena makom orang iso asad dawe ngoten kalau bikin analogi ngoten misalnya ono tiyang gak ada anak nomor dengan kadar yang wakal beli orang lain enak saja bikin saran usir aja aku anak banget seneng kita sebagai orang tua meskipun nakal koyo aku anak enak ngongkon apa coba mau jahit kursi tidak tahli mengenai aku senang sing kritik bi ummatihi minal walid waladi Nabi itu sangat sayang pada umatnya dibanding orang tua pada rapal terus enak wae terus Nabi warai Nabi aja umatnya jenengan sallallahu alaihi wasallam satu meneng kabeh iku meneh ada sing kritik sing melok rapal soalnya jujur nih kelakuannya ra koyo Nabi saking sayangi umatnya sing gendho lho dikek fasilitas. Iya teh kok masalah. Nabi ngendikan syafaati ala satil umat. Boten ahli masalah ahli kabair. Tapi terus darani berarti sing sering masjid ora entuk. Sing mburi semua ora. Maksude ku nak sing beling wae entuk meneh sing ngrame tok. Sing saleh. Tapi itu kan betapa baiknya Nabi meneh dek sing saleh, sing beling wae entuk. Profesi ini apal kene. Ternyata nih ngaji. Jadi Bukhari gak wong alim sing goblok wae oleh. Angel temen contone. Jadi sehingga kiai dongo kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Pertama ujiah tamat MBS tamat apa wae ngaji suwi lagi-lagi. Lho akeh lho kiai ngalim kok mimpin tahlil yo mikir mergo ora duwe kitabe nggih. Wah, teng daerah kula kiai ngalim bar ngono mimpin tahlil maca lelel wodok. Wah niki sempun niki. Karena agama ini milik semua. Tak kok iku nek apa? Kapal. Iku berarti kan. Dhewe ora apal urutane iku ora apal. Iku kan butuh ora melok. Kok mikir butuh keahlian gitu. Nabi yo mboten derek dosa niku dosa sampean kabeh. Kok kene sing tahlil loro. Sampeyan mungkin ra dosa zina nyolong, kok subuh yo dosa. Aku lha apal tapi singkat ae. Paham nggih? Ngono niku ono komen masjid iki bocor apa ora urun yo dosa. Sing guri wis komen tok ora urun niku. Tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah loro kiai iku yo. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil wis wet. Lha niku difasilitasi masyarakat syafaat bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri kalau ahlul kabair saja dapat fasilitas syafaat itu dianggap mukmin apa kafir? Aduh. Mukmin. Keinginannya Nabi itu orang dianggap mukmin. Enak saja orang lain bilang orang ini dianggap nopo cepet yang timbang dong waman alladhi yakhulu baina qulubina wa terkenal dengan bisa menghalangi Nabi dan umatnya. Jadi dawe Bali maksum dawe Basim orang yang berpendapat demikian itu bikin selulah, bikin penghalang antara Nabi dan umat. Mulane sing kritik ku keben ben. Kula niku atus enak dhewe, kamane sing jahat, Bang. Aku ora sampeane tak cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye. Wis ora tau kula sudun dilatih kenal pengerane salah. Karena itu cara. Tapi mboten kepikiran, mboten kepikiran. Ya Jawa wong gowo kitab tapi turu ya diwaca ngomong ya di seneng musik sing ora jelas. Tapi Jawa ngarep bojomu kok dikongko jambi ben ora nyokal blonjo. Tapi go Bukhari. Wis waca dhewean ning kamar. Maksudnya nak wong gedhe-gedhe krana musik kan wajar. Bukhari ra paham lah kita. Cerita toriko. Ini nak lain-lain lo gede-gede ini ceritanya Habib Umar Al-Mu'min. Memang aku setan. Ya rano dalil hadis itu di akhir ala perkara tok. Habib Umar dikai kopi. Enak memang dia berani setan. Masyaallah enak gede-gede. Ya dalile iku akhir kepenak ya gede-gede. Bojo pasti wat pas apa auzubillah. Iku sing jawab jare Ki Sirat. Minas setondir. Magelang. Rawine Habib Umar Al-Mu'min. Ora ngapa. Almarwiyu anan sensane anas anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kowe ora Habib ra kiai nentang ya kulo dawuh sapa roh hukum pangeran sira kabeh fil hadis kulsi ndang dawuh ya ibn adam ya anak Adam Habib ra ketemu ya kakuati lho tafsir
tenanono sira tafarruh fokus farroh iku fokus tafarruh fokus sira termasuk iku namane fokus sama iku namane tenanono sira jadi krana ibadah ingsun amlak moko niku terus dikeki kopi sing enak muga ora enak kok gebres malah repot kowe atimu kebaki eling aku mesti atimu insyaallah enak wa amla lan ngebai ingsun ya dek ngarepmu rizkon apane sampun kuwi dereng takdir mau sebuti wis kowe eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibna adam la tak aja ngedos sira an semoga ngene iku cuman adoh kadang yo koyo apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok adoh wae ilmu itu akan melahirkan mergo kaenak adoh kok aku jadi sejauh mana kita ngerti Allah Ta'ala kalau ngajinya itu madhahirul jalal kamu ngaji tentang kedikjayaan Allah maka yurisul haibah akan melahirkan ketakutan tapi kalau kamu ngajinya madhahirul jamal sifat Allah yang baik Fir'aun saja dikasih kesempatan Korun saja dikasih kesempatan itu kamu akan happy karena ngajinya pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uri itu al-ilmu yurisul ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uri mergo aja sangen enak semprotno sing ngekeki falam mato antu fi samani asrata wa sunnah kita kodo ya sahabat wa tabi'in hikam kan rano barang sanaftu tarikh fil madinah inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulullah iku setiap ngarang iku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sing kiai sing bojone bulet mana Cip. Ketika harus kenapa jenengan kok tenang padahal bojone bulet. Jadi kadang rasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa hoax, bisa mencatat, bisa menjual. Nak muni kultur kan gak mandi. Menurut saya kan gak mandi. Tapi kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatat itu banyak. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa. Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang njogo ketok sabar, ketok ramang, jadi nak ngomah kerenge ra karuan. Itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang ngerasani tiyang. Akhirnya diprotes. Sampai ada udele jenengan kiai kok tukang ngerasani wong kira-kira gitu lah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngerasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulu min inti anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone kanca-kancane bilang seperti itu. Tapi tidak pendapat saya. Jadi kemarin misalnya pulau di konco Zaid, dari konco-konconya nak utang ratau nyaur. Maka ini sudah diskualifikasi. Hadis tidak boleh jadi rawi hadis. Nak utang era nyaur gitu. Tapi maksudnya nyaur mampu. Orang mampu alhamdulillah jadi rawajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, donga kere sak kere-kere ini. Makanya tori-tori. Lho niki ijazah niki. Niku dijamin langsung mboten apa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kabil tuh. Wah sembrono tenan wis. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Perangkat-perangkat untuk nyaur niku kedah. Kere sak. Kalau orang taat redaksinya Allah wa ajal mboten wajib napa? Yang paling aku sungkan. Mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Statusnya langsung mustahil. Sampai nanti malaikat diinstruksikno. Nggih monggo nak kepengin jajal. Awas nak bos. Kepengin jajal. Jadi kalau terusakan saking apik. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiang nggak cocok. Tapi kalau ketemu itu ya hormat. Memberi fasilitas karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadis Rasulullah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Kemudian kita inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi yo sudah dirawi hadis untuk tukang bodoh nih. Nanti kalau ini kola Rasulullah sing utangi itu, utangnya nyaur kok kola Rasulullah. Sing camah itu Kanjeng Nabi. Jaluk tulung aku.
Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Ngaji tauhid yo. Makanya aja tolong makhluk ora oleh ora klirune dekne. Ora tau pasanan temu iki tak. Ini cerita-cerita sing dialami Imam sinten? Keliru jalur tolong kaya atau sing donatur. Makhluk. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussu bisama iqaman duna qaum. Mana buktinya kalau ini semuanya baca Nabi kemudian saya ngajar satu dua orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji ikut ngaji orisinal redaksi itu dari Rasulullah SAW. Misalnya so salam template kalau satu suku Islam tak belum ngaji. Gak salam template ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementara ngojo terus bapak yang bayar ngaji ini khusus Gus. Ojo ngomong iyo. Sementara kelompok umat Nabi ini giok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Kata kafir kanggo mukmin diterapkan la yasauni niki kula waca ini. Padahal niki anak raja. Ana Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi. Famtana min dzalik. Wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaum. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya babun al-ma'asi utai biro-biro kemaksiatan min amril jahiliyah. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil. Bertiga biasa nglakoni al-ma'asi. Setiap hadis niku disolati. Beliau adu salat 2 rakaat memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikasi al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh oleh khusyuk yang masjid terus biasanya problem yang soleh atau ngaji gitu tentu iki soleh tok paling nang masjid pelarian kan kata yang wiridan di masjid tak kok betah di masjid anu ngono sing ngamuk ning ngene mboten Islam iki kelakuanmu koyo malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali nek cerita kula niku aja terus menjadi saya ku wadah Gus tiyang teng masjid itu suwi itu kan ada sahabat tukaran dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising ning omahe wisine elek ning masjid nyalawannya apik lho bar dhuwur turu kita kok takmir kok turu ning kene ning omah ana kipas angin ning kene kipas angin niki mboten suudon, suul yakin kata sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudon. Jahiliyah. Intinya hanya unsur tidak menjadi engko sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ana wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujali ahlal ilm sami dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi gitu. Ana jahiliyah. Misalnya Nabi ngendikan ini kok dahire tanafi niki dahure kok ta'arud. Itu kalau ahli ilmi ngerti perkara kan cek bener kabeh. Cuma ilmu niku jahiliyah. Lha iku mestine redaksine Imam Malik seperti itu. Singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Ya jelas ya. Terus kowe nek ra cocok kancamu aqdama hukodame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjak Rasulullah niku mau ti'a aqdami Rasulullah sing nanti diinjak kodami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari ora milih kowe akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi ini kita kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khilafah itu semacam pisau kecil. Ya zubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-mawdu'ah dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasa itu Imam Nawawi. Terus ketika beliau mau kapundhut niki kan mboten suwan niku sapang mun badhe nyanyi apa nasib kadang hakim kadang terjemahane nyanyi ku anak-anak nak kanggo jenengan terjemahane nyanyi nah ya amang mboten terjemahane tetep nasib selawatan ya nak Gus sapang nyanyi ben tawadhu sederhana biasa ora usah suci biasa wae lu kula seneng Muhammad bin Yahya ya amak ngene kosida terjemahane selawat Gus Apang wis misale kula ngaji nerang khairukum terbaik dari kalian sing apik iku ngaji lah boleh lali nyangoni insyaallah barokah tawadhu niku apik Bapak opo kelaparan Pak mamping kancaku jajan terus kudu nampa Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu takok ibu joko saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampeyan nak kabundut kudu sowan sono. Mati sing tertib. Wedi ku kok fatwa khairul sing rapi lan aku komplain.
ora iso tuku pentol. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku Sulawesi tiap tahun ini kula tunjuk. Mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja. Bojo ya padha. Kudu duit blojo kudu aman. Gak ngono. Opo? Tak pamitno mbek guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni. Mboten iki cerita. Bapak recep kabundut. Wong aja hakim tok, tapi ya kudu siap dadi makmum. Mau kabundut itu. Lo kayak apa Rasulullah itu ahabul khalqi ilam ketika dengan Abdul bin Maktum nyun sewu nabi mahkum alih orang uniku carane nyanggup tamu abasawat awal anjabul kayak apa Rasulullah aku tahlili sampean ngajine ra tenanan kula kan bab niki kabundut itu contoh kabundut yang tertib beretika dan berperadaban ketika memperlakukan Abdul bin Maktum Imam Ghazali lu parah malih parah kramate boten parah masalah orang ngene mbok potong ketika geger wong-wong kepengin iman wis ketemu kowe badhe kabundut itu tuku kafan dia mbak tuku kafan terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat padahal Nabi nyambut wong kafir iku diundang sambut apik nak ono ketemu ning nggonku ya iman sing wis santri ketika beliau kabundut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat teorinya Nabi kenapa kamu enggak terlambat bukan sekedar benar sekali karena itu iman enggak usah diservis kafan terus lah sing iki rong pati iman salat iman diservis ya mbak cara Jawa ternyata Allah enggak pakai teori itu Allah pakai teori iki mutayakon iku maskuk terus diambung terus beliau ngendikan padahal al-mutayakon la yuzal al-yakin la yuzal malikil mulki pun kula ridho pindah teng alamnya jenengan Gusti maksudnya kabundut ya terus kabundut jadi adike ora ribet tuku kafan dalam tuku saiki ya ono persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe dhewe gak kebagian bisa terus gaya mergo larang kawasane iku elit kowe iki senenge iku mboten keramat niku sembrono kowe seneng tenanan ya tuwian wae jadi kabundut itu wali-wali angkatan beliau itu diajaran Islam di servis kata sing Islam disane piyambake jenenge Khortangka napa bacane Khortangka wonten iki wae kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet ngene iki kudu tak servis saunimu lho waca Khortangka cek Khortangka cek opo ngono lho semua itu yang penting coba waca demaan karena tulisannya kok sih Nabi tetap ditegur Allah abasa wa tawalla anjau artinya Nabi mawon kadang mahkum alaih Mu'ad, kurang apa nih? Mu'ad itu khusyuk, soleh, alim, pinter. Maca salat kedawan, salat sing diwaca Quran. Mboten mantra, mboten Quran itu. Niku kesuwen ditegur mek Kanjeng Nabi, afattanun antaya Mu'ad. Kok tukang fitnah nak suwe jamaah kesuwen wong kok anti napa? Jamaah. Lah kita ini sering enggak siap jadi mahkum alaih, senenge dadi napa? Hakim. Kiai guyon disuwalahno. Kiai mgremeng disalahno, kiai meneng salah. Repot. Padahal kalau kiai ku gak guyon, terus wong ra ceria ambek ngaji, kon ceria ambek maksiat. Entek kan sampean nganggo teori. Tapi nak sampean guyon ora, ngaji ora ngaji malah kaya opo. Apapun itu urusan suudzon, kita ndak ngerti atine wong mboten apa mboten ngerti. Jelas ya, pokoke kula suwun ampun gampang ngukumi wong liya dan sampean kudu yakin istilah-istilah resmi sing diajarno Rasulullah kena ora cocok wong apa innaka umruun fika jahiliyah. Perilaku Anda ini masih ada miripnya dengan perilaku jahiliyah tapi tetap tidak mengubah status bahwa Anda muslim, Anda mukmin. Paham ya, ini jelas ya wala yukaffaru sahibi. Ya, namung nek ora cocok menapa innaka umruun fika jahiliyah. Terus iki hebati Imam Bukhari. Wa qaulillah lan dawa ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Innallaha satuna wa ta'ala la yaghfiru ora nyepura sapa wa ayyushraka yen to den sirikna sapa bi Allah. Tapi wa yaghfiru lan nyepura sapa wa ta'ala ma ing perkara duna dalika kang saliyane mengkono-mengkono syirik liman maring sapa wa ya sa'u kang kersa sapa Allah ing man. Berarti jelas kan? Kesalahan apapun di luar syirik itu masuk ke imkanul ghufran, bisa dimaafkan. Artinya Allah jelas menstatuskan syirik itu gak bisa dimaafkan. Selainnya bisa dimaafkan. Berarti yang lain-lainnya ini tidak merubah status orang sebagai mukmin. Yang bisa merubah status mukmin hanya kalau dia berperilaku musyrik billah. Ada musyrik billah itu baru mengubah. Tapi kalau enggak, tetap gak dianggap. Buktinya apa? Wa yaghfiru maduna dalik. Asal tidak syirik itu berstatus imkanul ghufran, bisa dimaafkan. Nah sesuatu yang bisa dimaafkan itu berstatus kafir apa sekedar dosa? Dosa. Itu cara istidlali Imam Bukhari wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pun kula waos.
Hadatsana Sulaiman Bahram qala hadatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab anil Ma'rur qala laki itu Abu Dzar. Laki itu ketemu sapa ingsun Abu Dzar ing Abu Dzar. Birrabdah ana ing Rabadah. Wa alaihi lan iku ing atase Abu Dzar khullatun utawi ana khullah nggih pakaian nggih khullah pakaian sing rada menghiasi. Fasa'altuhu an dzalik. Terus faqal inni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummi. Ini saat temen ingsun sabab tu tahu misoi ingsun rajulan ing lanang. Dadi Abu Dzar yen nate miso, tapi mau tahu. Nek kowe cek nganti saiki ya paham nggih bedane niku Abu Dzar fi'il madhi nek kowe isim fa'il. Dadi disebut kok isim ror. Saya itu mau tahu. Lah nek kowe alhamdulillah ijek. Ini saat temen ingsun sabab tu iku misoi ingsun rajulan ing lanang. Fa ayar tu mongko ngenyak ingsun utawa maidu. Modo ingsun hu ing rajul bi ummihi lan ibune rajul. Faqala mengko dawuh lima ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe ya Abu Dzarrin. Ayarta ana ta modo sira hu ing rajul bi ummihi lan ibune rajul. Jelas Abu Dzar itu salah wong tukarane misale Mbak Zaid kok ibuke digawa-gawa, keluargane Zaid digawa-gawa melok di catu, melok di wodo, melok dihina. Dawe Nabi innaka umruun fika jahiliyah. Jadi kesalahan itu dianggap kowe iku ya wong apik, tapi kelakuane ana sisi napa? Jahiliyah. Tidak berarti dia menjadi jahiliyun, orang yang bermental napa? Jahiliyah. Tapi kamu adalah seseorang mukmin yang di dalam Anda masih ada perilaku jahiliyah. Innaka satamni sira iku muruna wa awaan fika kang ing dalem sira jahiliyatun te mental jahiliyah. Ikhwanukum utawi dulur-dulur sira kabeh iku ya khwalukum minangka keluarga sira kabeh. Ja'ala gawe hum ing kabeh sapa Allah wa tahta aidikum ana ing ngisor kekuasaan sira kabeh. Paman mongko te sapane wong kana ana apa akhuhu dulure man ku tahta yadi. Ana ing ngisore kekuasaane man falyut im mongko becik ngekek mangan sapa wong hu ing akhuhu. Mimma sanging apa wayak kulo kang mangan sapa man. Walil bilsu mimma yalbas. Jadi intine kowe nek duwe pembantu utawa duwe anak buah, beri dia makanan yang layak kamu makan, beri pakaian yang layak kamu pakai. Ojo pepeh pembantu terus bokai pakaian sing mboten apa layak. Cara istilah Quran bin ausatima tutimuna ahlikum. Jadi kalau bayar kafaroh ngasih makan tuh asumsinya andekan dimakan keluarga Anda itu Anda tego. Paham nggih? Kayak ngekei mangan anakmu sego mampu tego mboten? Mboten kan? Ya jangan kasihkan orang lain. Kayak ngekei anakmu kelambi bolong-bolong tego mboten? Mboten, ya jangan kasihkan orang lain. Jadi ukurannya apa? Sebut ini fal yut'imhu mimma yakul wal yulbisu mimma yalbas. Artinya cara bahasa saniki ini ya kalau ngasih orang standar yang layak. Yang andekan kamu sendiri makai itu mentolok. Jangan ngasih yang kamu sendiri tidak siap memakai. Nah cara istilah Quran apa? Min ausatima tut'imuna ahlikum. Ini jelas ya. Intinya ngeten, ning hal-hal pakaian saja kamu tidak boleh memberi yang tidak layak. Niki hebat Imam Bukhari. Neng hal pakaian saja kamu nggak boleh memberi yang tidak layak. Jadi misalnya ono kiai melarat, pepeh melarat terus buat tukok ono kelambi sing rego 30.000 panas ra karuan. Wis ngono ex Singapura sing tau dienggo wong macem-macem. Kan yo sakake ra ngregani wong. Maksudnya pakaian saja yang kamu sematkan pada jasad, pada fisik itu saja harus pantas. Lho saiki wong mukmin sujud ning pangeran mbok semati pakaian kafir utekem gitu ngono. Angel temen nerangno kowe. Maksudnya jadi Imam Bukhari kepengin maklumatno pakaian saja yang urusan fisik iku wae sing pantes. Karena akan kamu sematkan pada orang ben pantes. Lho saiki mukmin maca Bukhari diarani kafir. Ngawur tenan Mas. Maksudnya iku wong trimo pakaian wae sing pantes. Sekarang wong mukmin di status no kafir pantes mboten? Banget ra pantes. Dong nggih. Wis pokoke ngono. Ngono kan arek iso nerangno wis pokoke pas ngaji wingi keterangane ngono. Baleni wis pokoke ngono. Lah aku rawine kowe ya ora yakin nek. Ora yakin orisinal. Jadi istidlal Imam Bukhari itu orang mukmin, awamun nas sekalipun, orang kebanyakan pun kowe ngeke iku sing menstatuskan orang lain ya sing iki hadza mukminun muwahhidun yasjudu lillah wa yusabbihu wa yahmadu wa. Ini orang mukmin sampai pangeran sujud maca tasbih
Mbok hukumi kafir. Mbok perkara nyekel patok. Wong nyekel patok yo muni la ilaha illallah piye. Lah pancen ning kuburan nyekel patok. Masa ning kuburan nyekel lato-lato iku anak-anak. Maksudnya ya anggap normal wae, pancen ning kuburan yo sing dicekel yo patok. Ya maksudnya ya biasa wae, maksudnya dianggap adat. Lho kula nu gadah kitab Sayyid Muhammad. Niku cerita rada lucu tapi kula setuju. Nak pancen ndiluk ning kuburan utawa ning guru iku langsung kafir. Nak ngono wong njupuk barang sing ceblok ra kafir kabeh. Mergo wong ndiluk njupuk barange ceblok iku ndase sak ngisore pantate. Maksudnya iku dianggap normal wae wong pancen ning kuburan ya dicekel ya patok. Lah saiki barang ngam ceblok kaya ngadeg njupuk ya ndiluk terus kok hukumi hadza kafir. Mergo yasjudu li makhlukin misalnya. Kan jupuk duit 2.000 pisan duit. Lah dhuwit 2.000 direwangi kafir mergo jengking jupuk. Hada suratul raqi wa hada suratus sajid kafir. Ya bantah lucu tapi kula setuju. Maksudnya itu ya ada hal-hal yang normal saja menjadi perilaku fisik. Jupuk barang apike jengking ngopo ngaku sikil dijupuk. Mosok ben ra dilok terus dijungkit sampai sikil kan yo mboten. Kena jupuk barang menceblok. Pas ngadeg. Piye Kim kowe? Dinglok kan? Lha iku suratul raqi ta suratus sajid. Terus kok koman kafir. Jupuk dhuwit kok direwangi ngono. 2.000 pisan. Kafir demi sak miliar terus pantes 2.000 sing ceblok. Maksudnya kula kadang-kadang kan ngendikan sing jenaka iku jadi solusi. Maksudnya nak perilaku normal ya hukumnya normal wae. Terus dawuh Sayyid Muhammad, tauhid mereka iku wis dadi dalil, sedalil-dalilnya bahwa ketika hormat makhluk tetap tidak diposisikan sebagai Tuhan. Terus Sayyid Muhammad, nah ini yang serius, yang mboten guyon. Kalau Allah itu al-mufarrij anil kurub, Allah itu zat yang bisa menghilangkan kesusahan. Nabi pernah asnada dzalika ilal khalqi. Jadi niku Nabi ngendikan man farraja kurbatan. Atau man farraja kurbatal mukmin kata kata atau man farraja kurbatan min kurabil mukmin farraja wa kurbatan terus. Itu kan isnadu tafrijil kurab ilal khalqi. Berarti hadzal rajul yusamma al mufarrij. Saya ulang lagi ya. Allah itu zat yang bisa menghilangkan problem. Kita sepakat kan Allah itu zat yang bisa menghilangkan. Terus tentu kita sepakat yang posisi ini yang bisa hanya Allah Ta'ala. Tapi dengan kapasitas Allah. Tapi kalau sedar status, aku radi duit, misalnya utang konco, atau radi duit dikei konco. Orang ini tak statuskan mufarrij apa enggak? Mufarrij kan? Penghilang problem kan? Nah, kalau itu semua kafir, berarti hadis-hadis ngono kafir kabeh. Mergo man farroja itu menstatuskan farroja pada seseorang. Paham ya? Begitu juga Allah Ta'ala juga sering ngendikan gitu. Kowe sing nulung wong ngene-ngene. Maksudnya hal-hal sing normal itu yang menjadi kafir itu kan menstatuskan sama dengan Allah. Itu enggak, dawuh Sayyid Muhammad enggak kepikiran orang mukmin akan menstatuskan manusia selevel dengan Allah, itu enggak kepikiran. Dong nggih. Wae walhasil jogeman kita semua menjadi takfiri jogeman. Soal ono istilah kafir-kafir yang dalam hadis jelas Nabi nanti ngendikan semuanya itu tidak mesti terkait mengkafiri Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Nabi ditanya ayakfurna billah, Nabi jawab ora, mau yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Ya jelas nih, clear nggih. Wala tukallifu lan aja merti-merti sira kabeh gum ing kabeh mak ing perkara ya libu kang iso ngalahno apa ma gum ing kabeh. Fa in kallaftumuhum mongko lamun merdi-merdi sira kabeh lagum ing wong akeh fa'inu mongko nulungono sira kabeh gum ing wong akeh sing dadi anak buah. Intine niku wis pokoke walhasil dados tiyang sing sae lah. Kalau yang salah ya didandani aja dikafirno, ora gelem dandani dikafirno. Lah niki terus malih sing hebate Imam Bukhari. Babun wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahum. Terus dawuh Imam Bukhari fasammahum al mu'minin. Mata ini wong mukmin perang konflik saudara itu kan perilaku yang sangat buruk, dan sangat buruk itu pun Allah tetap mengistilahno nak ono wong mukmin tukaran. Andai kan menjadi orang kafir kan mending ini ik mukmin tukaran, napa ik mukmin tukaran. Tapi nyatane fasammahum al mukminin. Ketika dua orang mukmin tukaran itu melakukan dosa besar apa enggak?
Dosa besar kan, apalagi saling bunuh, dosa besar apa enggak? Iku Allah istilahno 2 orang mukmin apa 2 orang mukmin? 2 orang, berarti perilaku seperti itu masih mukmin atau menjadi kafir? Menjadi mukmin, tetap mukmin. Mulane Allah fasammahum al-mukminin. Di balik salahnya saling bunuh, seperti halnya kasus di Syria, di Irak, tetap Allah darani ngene iku masih mukmin. Fasammahum al-mukminin. Itu termasuk makanya masyhur kula riyen teng mukadimah pun matur fiqhul Bukhari fi tarajimi. Fikihnya Imam Bukhari adalah cara beliau bikin judul, apa? Cara beliau bikin apa? Judul. Pokoknya judulnya Imam Bukhari ku yo fikih. Terus niki jelas ya, terus dosa. Kan ana hadis misalnya ta tarji'u ba'di kufaron, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Cung kowe nak bar tak tinggal sudah dadi kafir. Kafir kok apa? Kowe saling bunuh. Tapi tetap saja ini bukan kafir yang mengeluarkan dari napa? Islam. Buktinya orang mukmin sing iktatalu saling perang, Allah tetap mengistilahkan dan menstatuskan ngono iku tetap mukmin. Mulane fasammahum al-mukmin. Gak clear ge? Ora paham banget aja masyaallah. Ya ini aneh. Lho kalau matur Pak Najib, aku ngaji hari ini paling gaya, paling keren. Kalau ngaji mangkat ke rumah jam muter-muter tok Pucak Wangi tok buah bus. Terus dugi kota niku macet mobil kula nu gak is gede. Kula pancen ndonga saking mlebu kota kono ojek ta ono sing kenal. Lah ono Gojek terus ngentro Grab. Dadi kaya wong dramatis, kok wong kondang gambar. Tapi wong biasa kondang dadi mboten biasa mawon. Dadi kula dugi Damaran pas wau jam ya setengah kali pas terus. Siap-siap mereka terus langsung mereka akan Pak Najib. Ya maksudnya itu ya gondang lah intinya pangeran kerja. Sing gondang itu sing kepen ngaji, mereka biasa ra ngaji dadi pangeran difasilitasi kiai ini tok. Nah kalau misalnya ngaji kan gak masalah. Kalau nang omah ngaji setiap saat ngaji. Yang masalah kan Anda. Ngaji bedak Jumat tak wulan ae prei. Taat pas-pasan ae prei. Dan aku ora masalah sama sekali. Mulai ngaji, teng mobil ngaji, teng Damaran nggih. Wah, cara tabungan kula men kuwatah. Nah, sampai anak libur ngaji pendak. Pendak wulan. Prei. Iso maknani Bukhari pendak diwacakno ae prei. Nah, aku kan iso maca dhewe. Mboten ngenyeni, cerita mawon mboten. Cerita fakta mboten. Ngepaske ya kode sadar apa iku jenenge wa akharuna atarafu fi dunubihim. Dadi syarat dosa kudu ngaku no. Laku-lakuanem piye kholatu amalan sholihau wa akhara sayyi'at. Dadi ngaji apik, nggih dari belanja iku elek. Lah kok totalane piye? Wong ngerti wae ditagih bar Jumatan ditinggal apa? Ngaji. Mulane goblok ku penting. Ono, maksudnya penting kan? Gus nang urutan wajib nang ngaji sunat. Iki gobloke nemen dadi golek ilmu fardu ain. Dadi padha wajibe. Kowe nek orang pati goblok, iku ngaji ngene iki sunat. Tapi nek goblok banget iku fardu ain. Maksudnya iku keren goblok. Terus ngajine iku berstatus fardu napa? Ain. Mboten iki cerita mawon, tapi pancen cara fikih ngoten. Ana nggih desa tak lemono senenge ra karuan. Kowe aku hebat jenengan. Kok saged kowe ning pedalaman sing mbok ulang tauhid. Dhuwur-dhuwure ilmu itu tauhid. Lah aku kiye gedhe sing tak ulang balaghah nahwu. Iku sak ngisore tauhid. Dadi makome dhuwur kuwi. Matur nuwun Gus, matur nuwun. Tapi masalahnya aku koyo kowe iso, koyo aku ra iso. Lha iku ora. Tapi wis seneng nek perkarane guru tauhid. Nah ngerti to Gus bak top aku mulang tauhid. Dene mulang furuk. Furuk kok fikih balaghah furuk. Ya sauni-unimu lah semeneng keseneng. Wis akeh kan ngiyai desa untuk salam temlek bedak wong mati. Mangan ayam bedak ana mana kipan iku jek dibagi-bagi suwir-suwiran. Ngono GR ngono ora oleh wis. Ngono wis ora apa-apa wis. Wis Abdul kowe wis gak apa-apa. Paling kowe ngukumi ra ngefek ning langit ae jare. Dadi GR ku penting kersane syukur napa? Mun jelas nih, iki hebatnya Imam Bukhari napa fasammahum al-mukminin. Jadi kata kuncinya napa fasammahum al-mukminin. Kaya apa salah iktatalu, kaya apa dosane qatlul mukmin. Iku wae sama Allah tetep
disebut al-mukminun, ora ik mukmin. Paham ya? Lha nggih ning donya iku trimo salah ngono wae diarani PNS ora ik PNS, ik pegawai pajak. Diarani ik. Lho mboten, pangeran ana wong salah ora diarani ik. Pembunuh ora diarani ik mukmin. Fasammahum al-mukminin. Lan matur ana barokah kaya fotokopi Rafa lah juga mulai terus dieling-eling fasammahum al-mukminin. Iku digawe wiridan no fasammahum al-mukminin. Nah, baleni fasammahum al-mukminin. Iku digawe wiridan ra paham lah pokoke fasammahum al-mukminin. Engko ketemu mungkar nakir kakno. Maksudnya kakno. Lho, kula tesih mukmin. Niki dawuh Imam Bukhari lho, as-sahul kutub ba'da kita billah. Oh, kula tesih mukmin. Fasammahum al-mukminin. Ya tunggu sakmene. Mosok mbok WA aku jawab. Apik tenan Imam Bukhari top tenan. Wae eling-eling fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Dadi fikihnya Imam Bukhari itu dari cara beliau bikin apa? Judul. Kalau beri sekian contoh ini sebagai bentuk penghormatan kula teng buyut-buyut kula balik matur dzurriyatam ba'duham buyut kula niki di makom nang mriki buyut kula buyute Gus Hais Gus Muhabbab Pak Najib buyut kula niki teng nguri mriku wonten Mbak Asnawi Sepo Mbak Maksum Mbak Soleh. Kula beri sekian judul sekian bukti. Imam Bukhari itu pernah ditanya piye megate wong akhros. Megat itu kan butuh sehat, menceraikan itu kan butuh napa? Sehat. Padahal orang akhros itu tidak bisa ngomong. Iku Imam Bukhari niku, Pak Najib tenggene jawabane iku nyebut sekian hadis ora ana hubungane mbek tolak. Sing takok ya ngowah. Ya pe mangkel tapi rawani. Terus pertama sing disebut ngeten. Ketika Nabi ditanya, bulan itu berapa? Hari dalam satu bulan kemarin itu berapa? Terus hakadza wa hakadza wa hakadza, berarti 30 hari. Pinten? Terus kadang jawab gini, hakadza wa hakadza wa aqada wa khidatan, berarti berapa? 29 hari. Bon ya. Terus ketika Nabi menceritakan betapa dekat beliau sama orang yang ngrumat cah yatim, ana wa kafirul yatim kahataini. Pakai isyarah kahataini. Terus Nabi ngendikan siapa yang bisa menjaga ini wa asyara ila fihi misalnya dakhalal jannah. Wes terus ada orang tengah-tengah salat takok, salatnya kok suwi salat apa sih? Terus Sayyidah Aisyah fa asyarat ila sama, didingi langit. Bareng suwe-suwe wong pertama kudu muring-muring. Takok megate akhras malah diceritani hakadza wa hakadza wa hakadza. Ana wa kafirul yatim kahateni fil bareng contoh sekaken sesuk pinter. Oh, nak ngono tolake akhras cukup nganggo isyarah. Mergo isyarah ya mufhimah. Nganti ana sighot binutki mergo semangate iku mufhim memahamkan. Lah saiki isyarah ya iso mufhimah, iso mahamno. Nak ngono tolake akhras iku sah. Asal nganggo isyarah sing sepakat maknane seperti itu. Buktine Nabi sing mboten akhras mawon nggih sering penjelasannya pakai isyarah. Iku pinter Imam Bukhari. Entuk dalil. Ora ono hubungane wong cerita wulan, bar cerita wulan cerita anak kafirul yatim kahateni fil jannah terus cerita man hafidho wis pokoke ora ono hubungane mbek tolak. Tapi sesuk takok mantuk-mantuk. Pinter tenan jenengan. Dari Imam Bukhari kula wis suwe. Imam Bukhari kan tiange sopan sae lah. Kami sopan lan mbok bantah yang ngamuk. Ulama niku lucu kok bantah tetep ngamuk. Imam Nawawi nate ditegur tiang karena beliau punya naskah ya. Cara kritikusnya itu gak pas. Beliau ngutip naskah saking kitab Al-Wajiz. Beliau ngamuk tenan. Beliau kan punya naskah banyak. Atunazi'unan iki bantah aku. Wa qad qara'tuhu arba'ami'ati marrah. Aku sinau kitab iki ping 400. Kowe lagi sinau pisan nyalahno aku. Jadi kadang-kadang kiai nak salahno ngamuk ora kok perkara sombong. Kowe iku Islam debutan kok geger ora karuan. Ustaz debutan kok bantah ustaz sing wis nganti keselen ngeten iki ampun. Paham ya terus fasammahum napa al-mukminin jelas. Soale eling-eling napa fasammahum al-mukminin. Iku nunjukno meneh dak trimo dosa nyuwun sewu kados nyolong korupsi kan sak ngisore dosa qatlul mukmin. Sing dosa qatlul mukmin wae ora dadekno kafir. Paham nggih?
Ya tapi tetap dosa. Ancamannya tetap neraka. Tapi tetap tetap kapan-kapan mlebu swarga. Tapi aja bareng aku enak wae. Lah wong tau mateni wong di swargane njaluk sing mulang Bukhari kan ya ora lucu. Maksudnya ya tahu diri lah piye lah ning diatur-atur piye. Tapi kabeh fadhole Allah. Yes. Haddatsana Abdurrahman bin Mubarak, haddatsana Hamad bin Zaid, haddatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan an Ahnaf bin Qais qol dhahabtu. Niki dawuh Ahnaf bin Qais. Dhahabtu budalan sapa ingsun li ansura supaya nulungi ingsun hadar rajula ing ikilah wong lanang. Falaki mongko ketemune ingsun sapa Abu Bakar ta Abu Bakar. Niku masyhur, ini ora perlu diceritakno lah. Zaman sahabat pun ada konflik masyhur, ada peristiwa Siffin, Waqatul Jamal, ada sekian peristiwa. Sehingga sebagian sahabat itu mau datang membela yang dianggap benar. Faqala mongko dawuh sapa Abu Bakar, "Aina turid?" Kape maradi? Qultu ansuru hadar rajul. Kula badhe berek perang membela teman saya ini. Dan saat itu perang bainal mukminin atau bainal mukminaini. Faqala mongko dawuh sapa Abu Bakar, "Irji bali sira." Fa inni mongko sak temene ingsun sami tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idal takon nalikane ketemu sapa al muslimani wong muslim loro bisa bima kelan pedangi al muslimaini fal qatil wal maqtul finnar. Tapi Imam Bukhari di sini juga enggak ingin cerita tentang qatil wal maqtul finnar. Ingin cerita Nabi pun masih mengistilahkan idal taqal muslimani, bukan idal taqal muslimani. Jadi di sini pun Imam Bukhari nggak ingin nerangkan qatil maqtul, nggak ingin nerangkan itu pun sama Nabi tetap diistilahkan muslim. Paham nggih? Jadi di sini mahatul faedah bukan di fal qatil wal maqtul finnar, tapi di konteks Nabi pun mengistilahkan yang berperilaku itu masih muslim ya atau mukmin. Paham nggih? Jadi gamane wong Nabi sing duwe Islam mawon ngistilahno yang dosa seperti itu masih dua orang mboten ngistilahno dua orang napa? Muslim. Paham ya? Jadi intinya Imam Bukhari itu kepengen dalile itu saling ya'didu ba'du ba'dan atau yasuddu ba'duhu dan semua dalil itu saling menguatkan. Ya kalau bolak-balik matur itu kelebihannya Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari itu kalau ngulang hadis itu berkali-kali. Ya saya beri contoh ulangan-ulangan. Saya ulang lagi, ketika Nabi ditanya imro'atun min khus'am, perempuan dari khus'am, ya Rasulullah, inna faridatawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron, la yastati'u aistamsika ala rohilah, wa firifatin ayasbuta ala rohilah. Kan Nabi badai haji itu yang kata, kafilahnya besar. Ini kemudian Nabi disetop mawon kalian cah putri, disetop tenggalan, buatan sowan disetop tenggalan. Ya Rasulullah, wah, wonten rombongan haji ngeten sayangi bapak kula pun sepuh, tidak mampu lagi berkendara. Andai kan masih kuat pasti ikut haji. Apa saya hajikan orang tua saya? Yang tanya perempuan tadi, imro'atun min khus'ab. Nabi jawab, na'am ya. Ara'aiti law kana ala abiki dainun faqadaitihi. Ana fa'ahu dzalik qala na'am. Saiki nek bapakmu diutang sing nyaur kowe cukup ta ora? Cukup. Itu dibabkan Imam Bukhari itu sampai 3 kali. Satu dibabkan bahwa hajjul ma'dub, orang yang sudah lumpuh, sudah tidak mampu haji, itu boleh diganti. Kedua, Pak Najib itu dibabkan babu hajjil mar'ati anir rajul. Di bab ganti mengganti itu tidak harus laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Buktinya yang digantikan itu bapaknya lelaki, penggantinya perempuan. Jadi dibabkan babu hajjil mar'ati anir rajul. Dibabkan lagi. Nanti di bab ilmu dibabkan lagi babul futya ala torik, bab nak ono takok ning dalan dijawab ning dalan. Hadisnya sama persis, gak ada rubahnya. Tapi di bab ilmu semangatnya kowe ora dadi kira usah sok-sokan. Wong takoke ning dalan kok kon mulai. Kecuali njen golek-golek takbir ya ora apa-apa lah manjane kok. Darurat iku darurat. Tapi nek ilmumu cukup ya jawabe ning dalan. Mosok misale wong takok, "I, telon iki halal ta ora?" Mosok sik sowan sik. Takok telo wae sowan ngentekno gula 5 kilo kan ya sakake. Takok perkara telo wae kok ngentekno kula. Ora cucuk ya. Oh, tekem dagang tenan. Maksudnya nak takok ning dalan dijawab teng dalan ora usah jaim, wis biasa mawon. Itu diulang. Lah itu namanya itu takrirul Bukhari. Jadi beliau mengulang hadis itu tidak pernah tanpa napa faedah. Kados niki, beliau di sini tidak ingin cerita tentang qatil wal maqtul
finnar. Beliau lebih ingin nyatanya tetap Nabi ngistilahkan al-musliman. Paham ya? Neng bab ini loh saya ulang lagi. Tapi nanti beliau akan ngulang hadis ini di bab dosanya pembunuhan. Napa dosanya? Nah, tapi tidak di tentang ini. Kalau di tentang ini lebih semangat apa? Kaya apa salahe asal ijek bertauhid, bersyahadat, jenenge tetap mukmin, jenenge tetap muslim. Buktine Nabi ngistilahno idzal taqal muslimani. Nabi orang ngendikan idzal taqam man sing tahu muslim. Lan apa? Mpun nggih, clear nggih. Idzal taqon alikane ketemu sapa al muslimani wong Islam loro bisa fima kan pedangi al muslimaini fal qatil. Monggo te sing mateni wal maktulan sing dipateni iku finnar padha-padha ning neraka. Fakultu mongko matur ingsun ya Rasulullah hadal qatil. Hada utaiki iku al qatil, iku pembunuh. Amruhu dzahir artinya in kana huwa min ahlin nar fa amruhu dzahir biasa bahasa Arab. Maksudnya kalau engkau putuskan al qatil finnar oke lah hadal qatil, pancen kelakuane dia pembunuh wajar lah kalau dia masuk napa neraka. Dadi hadal qatil kaunuhu finnar napa dzahir. Nggih, kaunuhu finnar napa zahir. Terus fama balul maktul, lalu dosanya yang dibunuh itu apa? Qal dawuh sapa Nabi innahu kana harison ala qatli sahibi. Innahu satune maktul iku kana ana sapa maktul harison wong sing semangat, wong sing ngungseng nggih kuna nek manane ngungseng ala qatli sahibi ing atase mateni kancane al maktul. Jadi maktul tadi itu maktul faktual, bukan maktul mental. Ketika dua orang perang itu mentalnya qatil semua. Saya ulang lagi, makanya tadi maktul ini yang terbunuh itu maktul faktual, mentalnya qatil. Napa mentalnya qatil? Saya ulang lagi, faktanya dia maktul tapi mentalnya apa? Qatil. Maka dia tetap min ahlin. Nah, karena mentalnya qatil.